Awal kejadian dan kabar mengejutkan. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor ternama Amar Zoni kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan tengah menjalani masa hukuman di Lapas Nusa Kambangan. Pulau yang dikenal dengan tingkat keamanan tinggi ini kini menjadi tempat tinggal sementara bagi Amar. Kondisi tersebut memunculkan rasa prihatin dari publik, apalagi setelah beredar kabar bahwa Amar sedang mengalami penurunan kesehatan. Banyak pihak mempertanyakan alasan penempatan seorang aktor di lapas dengan sistem pengamanan seketat itu. Publik pun ramai menyoroti proses hukum yang dianggap terlalu keras. Namun, pihak berwenang menegaskan semua keputusan sudah melalui prosedur resmi dan tidak ada perlakuan khusus terhadap siapapun. Sementara itu, pihak keluarga dan rekan artis terus menyuarakan harapan agar Amar mendapat perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa hukuman. Dari sinilah perhatian publik mulai tertuju ke Pulau Nusa Kambangan, tempat yang kini menyimpan kisah pilu di balik jeruji. Kunjungan Raffi Ahmad dan Najwa Shihab. Kunjungan dua figur publik besar, Raffi Ahmad dan jurnalis senior Najwa Shihab, menambah sorotan terhadap kasus ini. Bersama perwakilan dari pihak berwenang, keduanya dikabarkan terbang langsung menuju Nusa Kambangan. Perjalanan mereka tidak mudah, menempuh jarak jauh lewat udara, dilanjutkan perjalanan darat, lalu menyeberangi lautan menuju pulau yang terkenal dengan penjagaan ketat. Setibanya di sana, suasana haru menyelimuti momen pertemuan dengan Amar. Kondisi kesehatannya yang menurun terlihat jelas, membuat Raffi dan Najwa menunjukkan empati mendalam. Najwa Shihab bahkan menyampaikan pesan menyentuh agar Amar tetap kuat dan tidak kehilangan semangat. Dalam laporannya, Najwa menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan secara adil dan transparan, tanpa mengasamkan hak-hak kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan inilah, kunjungan keduanya dipandang publik sebagai bentuk dukungan moral di tengah badai persoalan hukum yang menimpa sang aktor. Kondisi Amar di dalam sel. Menurut kesaksian beberapa sumber, Amar ditempatkan di ruang isolasi dengan tingkat keamanan tinggi. Sel berukuran terbatas membuat ruang gerak menjadi minim, hingga ia dikabarkan kerap mengalami kaku pada bagian tubuh. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dari keluarga dan penggemar yang terus mengikuti perkembangannya. Meski begitu, pihak lapas menyatakan bahwa seluruh tahanan, termasuk Amar, mendapatkan fasilitas sesuai standar. Mereka juga menepis isu bahwa Amar tidak dirawat dengan baik. Namun, kesaksian orang-orang terdekat tetap membuat publik bertanya-tanya. Rekaman suara yang disebut berasal dari Amar sempat beredar luas, menggambarkan rasa lelah dan kesulitannya beradaptasi dengan lingkungan baru. Banyak pihak menganggap hal ini sebagai bentuk kejujuran dari seorang manusia yang sedang berjuang memperbaiki diri. Sementara itu, pengacaranya menegaskan bahwa kondisi Amar terus dipantau agar kesehatannya tetap stabil selama menjalani proses hukum. Dukungan dan empati dari rekan artis. Gelombang dukungan untuk Amar Zoni semakin luas. Rekan-rekan sesama artis, termasuk Raffi Ahmad, menyatakan siap membantu sebatas kemampuan mereka. Dalam sebuah pernyataan, Raffi menegaskan bahwa dukungannya bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi murni karena rasa kemanusiaan dan persahabatan. Ia berharap Amar tetap kuat menghadapi proses yang sedang dijalani. Tak hanya Raffi, sejumlah tokoh publik dan netizen juga menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap narapidana di berbagai kasus. Mereka berharap keadilan tidak bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sementara itu, kekasih Amar, Dr. Camelia, juga menunjukkan kepedulian besar. Ia mengungkapkan rasa sedihnya melihat kondisi sang kekasih yang menurun. Ucapan penuh air mata itu menjadi simbol bahwa di balik setiap kasus besar selalu ada keluarga dan orang-orang yang ikut terluka. Dukungan moral inilah yang diharapkan dapat memberi kekuatan bagi Amar untuk terus bertahan. Najwa Shihab dan pesan kemanusiaan. Sebagai jurnalis senior, Najwa Shihab memandang kasus ini bukan sekedar persoalan hukum, melainkan juga ujian kemanusiaan. Dalam tayangan yang ia unggah, Najwa mengingatkan agar masyarakat tidak cepat menghakimi. Ia menegaskan bahwa siapapun yang sedang berhadapan dengan hukum berhak diperlakukan dengan adil. Jangan pernah takut selagi kita di jalan yang benar, ucapnya tegas. Pesan tersebut viral di media sosial dan disambut positif oleh publik. Banyak yang menilai, Najwa menunjukkan keberanian dan empati di saat banyak orang memilih diam. Di sisi lain, pesannya juga dianggap sebagai sindiran halus terhadap sistem hukum yang masih dianggap belum sempurna.
Dengan gaya khasnya, Najwa menyoroti pentingnya rasa kemanusiaan dalam menegakkan keadilan. Bagi sebagian besar penonton, kehadirannya di Nusa Kambangan menjadi pengingat bahwa keadilan tidak hanya soal pasal, tapi juga nurani. Respons pihak berwenang. Menanggapi sorotan publik yang begitu besar, pihak berwenang akhirnya angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa pemindahan Amar ke Nusa Kambangan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan dan klasifikasi tertentu. Tidak ada perlakuan istimewa, tegas juru bicara lembaga tersebut. Semua tahanan, lanjutnya, mendapatkan perlakuan yang sama sesuai regulasi. Namun, pihaknya tetap membuka ruang evaluasi jika ditemukan hal yang perlu diperbaiki. Terkait isu kesehatan, petugas medis di lapas disebut telah melakukan pemantauan rutin dan memastikan kondisi Amar dalam keadaan stabil. Meski demikian, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Di media sosial, banyak pengguna menilai bahwa kasus ini menjadi cerminan bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia masih memerlukan reformasi. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Tanggapan dari pengacara Amar. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, memberikan pandangan berbeda. Ia menyebut ada beberapa kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Meski berhati-hati dalam berkomentar, John menilai pemindahan Amar ke lapas dengan pengamanan maksimum perlu dikaji ulang. Menurutnya, masih ada hal-hal yang belum terungkap sepenuhnya dalam kasus ini. Ia juga menyoroti keberadaan seseorang yang disebut-sebut sebagai pemasok, namun hingga kini belum ditemukan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan secara proporsional, ujarnya. John menambahkan, tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah bukti dan berencana mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Pihak keluarga pun berharap semua proses dapat berjalan transparan agar publik tidak salah menilai. Pernyataan ini membuat publik semakin penasaran dengan jalannya sidang lanjutan yang disebut akan dibuka untuk umum agar masyarakat bisa melihat proses hukum secara langsung. Kritik dan sorotan terhadap sistem lapas. Tak hanya pengakara, sejumlah tokoh hukum juga ikut menyoroti sistem pemasyarakatan. Salah satunya pengacara senior Firdaus Oiwobo yang menilai perlunya pengawasan lebih ketat di lingkungan lapas. Ia mempertanyakan bagaimana masih bisa terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur di tempat seaman Nusa Kambangan. Menurutnya, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan pejabat terkait, bukan hanya para tahanan. Firdaus menilai bahwa para penghuni lapas, termasuk Amar, sejatinya adalah orang-orang yang sedang menjalani pembinaan. Oleh karena itu, pendekatan kemanusiaan harus tetap dijaga. Pendapat ini viral di berbagai platform media sosial, memperkuat opini bahwa reformasi sistem lapas sudah menjadi kebutuhan mendesak. Meski kritik itu tajam, Firdaus menegaskan bahwa semua disampaikan dalam semangat perbaikan, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Ia berharap kasus Amar menjadi momentum introspeksi nasional terhadap sistem keadilan yang lebih manusiawi. Reaksi Presiden Prabowo dan seruan keadilan. Situasi semakin menarik perhatian ketika Presiden Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan. Dalam pidato resminya, ia mengingatkan bahwa aparat hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, merupakan benteng terakhir keadilan. Presiden menegaskan pentingnya keadilan yang tidak memihak dan tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ucapan itu disambut luas oleh publik sebagai pesan moral bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Walau tidak menyebut nama secara spesifik, banyak yang menafsirkan bahwa pernyataan tersebut relevan dengan kondisi yang tengah terjadi. Dari sisi kemanusiaan, pernyataan Presiden ini seolah menjadi penegas bahwa setiap warga negara, siapapun dia, berhak atas perlakuan adil di hadapan hukum. Pesan ini juga memberikan harapan baru bagi keluarga Amar Zoni, bahwa kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Rapat dan akhir cerita. Kini, semua mata tertuju pada sidang berikutnya yang akan menentukan arah kasus Amar Zoni ke depan. Publik berharap proses hukum berjalan transparan tanpa tekanan dari pihak manapun. Di tengah sorotan yang begitu besar, Amar dikabarkan mulai membaik dan berjanji akan memperbaiki diri. Ia bahkan disebut ingin berbagi pengalaman agar tidak ada lagi generasi muda yang terjerumus ke jalan yang sama. Rekan-rekan artis, keluarga, serta penggemar terus mengirimkan doa dan dukungan moral. Semoga semua ini menjadi pelajaran berharga, ujar salah satu sahabatnya. Dalam dunia hiburan yang penuh sorotan, kisah Amar menjadi cermin tentang rapuhnya manusia di tengah popularitas. Namun di sisi lain, ia juga menjadi simbol harapan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.